Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rikma di pelajaran fikih. Kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukun tayamum, sunah-sunah tayamum, praktik dan cara tayamum. Pembahasan yang pertama adalah rukun tayamum. Rukun tayamum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah niat. Nah, kalian sudah hafal nih jauh-jauh hari tentang niat tayamum. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayammuma li istibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Aku berniat tayamum untuk diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Rukun tayamum yang kedua adalah mengusap wajah. Rukun tayamum yang ketiga adalah mengusap kedua tangan sampai siku. Dan rukun tayamum yang terakhir atau rukun tayamum yang keempat adalah tertib atau secara berurutan. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya adalah kalian melaksanakan tayamum dengan secara tidak acak-acakan. Contohnya, Bu, aku mah tayamumnya mau tangan dulu. Nah, sedangkan rukun tayamum yang pertama adalah niat dulu. Kemudian yang keduanya mengusap wajah. Nah, itu ya, jadi harus secara berurutan. Pembahasan yang kedua adalah sunah-sunah tayamum. Sunah-sunah tayamum terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang kedua adalah mendahulukan anggota yang kanan. Contohnya ketika kalian mengusap tangan, kalian dahulukan dulu tangan yang kanan. Kemudian disusul tangan yang kiri. Kemudian sunnah yang ketiga adalah dilakukan secara beriringan atau al-muwalah. Contohnya ketika kalian selesai mengusap wajah, kalian malah nonton TV dulu. Nah, habis nonton TV baru mengusap tangan. Nah, itu tidak boleh, tidak secara beriringan. Secara beriringan itu dilakukan secara langsung. Contohnya ketika kalian selesai mengusap wajah, lakukan langsung mengusap tangan, jangan nonton TV dulu. Nah, pembahasan yang ketiga adalah praktik dan cara tayamum. Nah, sebelumnya kalian cari dulu nih benda-benda di sekitar rumah kalian yang dikira berdebu dan tidak terkena najis. Setelah itu, boleh nih melakukan tayamum. Yuk kita mulai praktiknya. Pertama-tama, tempelkan tangan kalian pada barang yang berdebu dan tidak terkena najis. Kemudian debu boleh ditepuk atau boleh juga ditiup. Lalu baca niat tayamum. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayammuma li istibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian usapkan pada bagian depan akar rambut, kemudian ujung telinga sampai ke bawah wajah, dan usapkan pada bagian tengah wajah sampai atas. Selesai. Pada bagian mengusap tangan, tempelkan tangan kalian pada barang yang berdebu dari tempat yang berbeda. Kemudian debu boleh ditepuk atau boleh juga ditiup. Selanjutnya, dahulukan anggota badan yang kanan. Tangan kanan dulu ya. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Kemudian usap bagian depan tangan sampai siku. Kemudian bagian belakang tangan, dan jangan lupa tidak mengusap telapak tangan kanan karena terdapat debu untuk tangan kiri. Kemudian lakukan mengusap tangan kiri seperti mengusap tangan kanan. Bagian depan dulu sampai siku. Kemudian bagian belakang tangan, dan untuk akhir boleh telapak tangannya diusap kedua-duanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Baika. Nah, kali ini kita akan belajar fikih, masih tentang tayamum. Kita akan membahas tentang yang pertama, tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Dan yang kedua, kita akan membicarakan tentang manfaat serta hikmah dari tayamum. Terus tonton ya, check it out. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Anak-anak masih inget nggak kalau tayamum itu pengganti dari wudhu? Ingat kan? Nah, maka semua hal yang membatalkan wudhu itu termasuk yang membatalkan tayamum juga. Contohnya seperti yang pertama, buang angin, berobot. Itu termasuk yang membatalkan tayamum. Kita harus bertayamum lagi. Yang kedua, kita tidur. Nah, itu juga termasuk yang membatalkan tayamum serta membatalkan wudhu. Yang ketiga, menyentuh kemaluan tanpa alas. Itu tidak boleh ya, seperti ya habis buang air kecil atau buang air besar. Nah, habis buang air kecil dan buang air besar kita harus bertayamum lagi. Yang keempat, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Kayak gimana? Kayak gini misalnya, kalian cepat-cepat ke masjid atau cepat-cepat ke aula. Udah mau qomat nih, cepat-cepat lari nih ke aula. Dan ternyata tiba-tiba nggak sengaja tangan kalian bersentuhan kulit dengan tangan laki-laki, misalnya tangan perempuan itu tangan laki-laki ya, tangan perempuan itu tangan laki-laki, seret, nggak sengaja padahal. Nah, tapi itu yang termasuk membatalkan wudhu. Jadi kalian harus bertayamum lagi. Tadi yang pertama, semua hal yang membatalkan wudhu itu termasuk yang membatalkan tayamum. Contohnya tadi yang 4 ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah jika ditemukannya air. Nah, kita tuh udah wudhu, udah tayamum. Set, udah tayamum, udah selesai. Ternyata ada air nih, hujan. Wah, hujannya gede banget. Kita boleh berwudhu di situ. Kita boleh berwudhu dengan air hujan. Wudhu aja. Nah, kita mengganti tayamum dengan air hujan. Itu tidak apa-apa. Malah harus, karena kita sudah menemukan air. Yang ketiga, jika penghalang tersebut sudah tidak ada. Contohnya, kayak waktu itu tuh, di sumur ada buaya, ya, atau di sumur ada ular. Ternyata di depan sumurnya tuh ada ular. Padahal kan itu satu-satunya kita mencari air di sana. Nah, kita kan kabur tuh. Ya udah kita bertayamum. Ternyata pas ditengok lagi, ularnya udah nggak ada. Ya udah deh, kita wudhu deh pakai air. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat dari tayamum. Manfaat dari tayamum itu ada 3. Nah, yang pertama adalah bisa menggantikan wudhu dan mandi besar. Nah, gimana? Saat gak ada air kayak tadi kan, kita ganti deh dengan tayamum. Yang kedua, dari manfaat tayamum yaitu dapat melatih diri untuk memilih. Memilih apa? Memilih hal yang suci dan hal yang bersih. Dan kita akan membuang hal-hal yang kotor. Contohnya, kita kan kalau bertayamum harus memakai tanah yang bersih dan suci kan? Kita bisa memilih saat ada kaca, kayaknya di situ ada debu deh, atau di depan kita, nih, ini ada debu. Kita lihat kayaknya ini bersih deh dan ini suci, kita wudhu deh. Nah, gitu. Yang ketiga, dari manfaat tayamum adalah mempermudah kita untuk melaksanakan sholat dan tawaf, ya kan? Karena saat kita nggak ada air, kita mencari-cari. Kalau kita harus memakai air, bagaimana dong saat tidak ada air? Nah, maka dari itu Allah mempermudahkan kepada kita untuk bertayamum. Sekarang kita akan membahas tentang hikmah dari tayamum. Hikmah dari tayamum yang pertama adalah dapat menyucikan diri kita. Nah, gimana? Iya, karena saat ada waktu sholat, masuk waktu sholat, kita mencari air tidak ada,
kita belum bersuci kan, kita belum berwudu kan, kita mencari air ke sana kemari, ke kanan, ke kiri, ke tetangga, ke masjid pun tidak ada air. Nah, kita boleh bertayamum. Dengan tayamum kita bisa mensucikan diri. Nah, yang kedua, kita harus bersyukur. Hikmahnya kita harus bersyukur. Karena apa? Karena Allah telah meringankan beban kita saat kita tidak menemukan air atau kita sedang sakit yang tidak boleh terkena air. Allah memudahkan kita, kita harus bersyukur. Memudahkan dengan cara bertayamum. Tuh. Nah, kenapa kita nggak bersyukur? Kita harus bersyukur ya. Ayat tentang bersyukur ada di surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Artinya, Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Surah Al-Maidah ayat 6. Semoga ilmu kita menuntun kita kepada surganya Allah. Amin. Wassalamualaikum. Dadah.